Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang hak cipta, di mana materi ini sebenarnya adalah bagian dari materi kewargaan digital pada video sebelumnya. Kenapa di sini saya bahas tersendiri? Karena tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah diharapkan nanti peserta didik juga kita semua bisa memahami undang-undang hak cipta, kemudian dapat memahami berbagai lisensi konten pada dunia maya. Langsung saja kita bahas materinya. Untuk saat ini hampir setiap hari kita menggunakan dunia maya untuk membantu aktivitas kita sehari-hari. Contohnya seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, kita terbiasa untuk mencari informasi, untuk belajar seperti saat ini, dan di dalamnya itu terdapat banyak sekali konten-konten yang kita butuhkan, sehingga sering kali pula kita membutuhkan konten tersebut untuk kita unduh, kemudian kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita, misalkan untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, hak cipta di sini merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Jadi, konten-konten tadi yang kita gunakan itu dilindungi oleh hak cipta. Karena hak cipta di sini mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kemudian di dalamnya juga melindungi program-program komputer. Undang-Undang hak cipta sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Butir 1 yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika kita membuat suatu karya, maka kita adalah pencipta yang memiliki hak eksklusif untuk memiliki hak cipta dari karya kita tersebut. Selanjutnya, dengan undang-undang hak cipta ini, maka memenuhi unsur perlindungan dan perkembangan ekonomi kreatif. Mengapa ekonomi kreatif? Karena konten-konten tersebut adalah bagian dari ekonomi kreatif, dan ekonomi kreatif saat ini di Indonesia menjadi andalan pada bidang perekonomian. Maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Jadi konten-konten yang ada di dunia maya itu dilindungi hak ciptanya supaya perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia akan lebih optimal dan dilindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan konten-konten yang sudah ada. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta bagian pertama, alinea ke-1 disebutkan beberapa pengertian. Yang pertama, pencipta. Yang disebut pencipta adalah seorang atau beberapa orang, jadi bisa satu orang atau lebih yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, dan ini disebutkan pada pasal 1 butir kedua. Jadi jika kita membuat suatu karya atau bersama-sama dengan beberapa teman kita, kemudian menghasilkan karya yang bersifat khas dan pribadi, maka itu kita disebut pencipta. Sedangkan ciptaan, yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata. Hal ini dijelaskan pada pasal 1 butir ketiga.
Jadi yang dimaksud ciptaan di sini adalah ketika kita membuat karya dan karya tersebut murni berdasarkan ilmu pengetahuan kita, murni berdasarkan hasil kreativitas kita, maka itu disebut sebagai ciptaan. Dan yang ketiga, yang disebut sebagai pemegang hak cipta yaitu adalah pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari hak yang menerima hak tersebut secara sah. Artinya seperti ini, ketika kita mempunyai karya, mempunyai ciptaan, kita bisa disebut sebagai pemegang hak cipta atau orang lain yang kita pasrahkan hak ciptanya kepada orang tersebut. Jadi misalkan saya mempunyai hak cipta, kemudian hak cipta ini saya berikan kepada orang lain, si B misalkan, maka si B ini sebagai pemilik dari hak cipta tersebut. Dan ini dijelaskan pada pasal 1 butir keempat. Selanjutnya, nah kemudian apakah legal ketika kita menggunakan, menyalin, mengubah karya cipta seseorang yang sudah dipatenkan tanpa izin? Tentu saja jawabannya menjadi tidak legal atau perbuatan ilegal. Jadi ketika kita menggunakan, menyalin, mengubah karya cipta yang karya tersebut sudah dipatenkan hak ciptanya, ketika kita ingin menggunakan karya tersebut, kita harus izin terlebih dahulu kepada orang yang menciptakan karya tersebut. Jika tidak izin, tidak ada rekomendasi dari penciptanya, maka kita disebut plagiator atau orang yang memplagiasi, meniru dari ciptaan orang tersebut. Dan jika ketahuan, kita bisa diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tetapi di sini kita sebagai pencipta, misalkan kita sebagai orang yang menciptakan konten, misalkan ketika ingin mematenkan karya kita, itu juga bukan hal yang mudah. Beberapa hal harus dipenuhi syarat dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam perkembangannya, dunia mengenal istilah fair use atau reuse rights. Nah, istilah ini diberikan kepada karya cipta yang dapat digunakan orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Artinya di sini kita bisa menggunakan tanpa izin, tetapi hanya untuk tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk tujuan komentar, kritik, pelaporan, dan media pengajaran. Nah, di sini kita akan mengenali beberapa macam lisensi yang ada. Yang pertama ada copyright. Di sini ada simbolnya seperti ini, ada huruf C, kemudian ada lingkaran di luar garisnya. Nah, di sini copyright adalah kumpulan hak secara otomatis diberikan kepada seorang pencipta karya asli. Jadi tadi ilustrasinya ketika kita membuat suatu konten, kemudian kita patenkan konten kita, maka secara otomatis kita mendapat lisensi copyright tersebut karena kita menjadi pencipta karya aslinya. Ya, untuk lisensi copyright ini, jadi karya kita yang kita patenkan dengan copyright ini tidak dapat digunakan, tidak dapat diadaptasi, disalin, atau dipublikasikan orang lain tanpa izin dari penulis yang asli, tanpa izin dari pencipta yang asli. Intinya adalah konten-konten yang dihak patenkan dengan copyright itu semuanya karya aslinya dilindungi dengan hak cipta ketika dibuat. Tujuannya apa dari copyright ini? Tujuannya adalah untuk menghargai seseorang yang telah membuat karya dari hasil pikirannya sendiri. Jadi copyright ini menghargai kreativitas kita, menghargai pikiran kita karena sudah menciptakan konten dari ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki. Nah, ini adalah contoh gambar yang sudah mendapatkan atau sudah dihak patenkan dengan copyright. Nah, di sini saya ambil dari flickr.com. Di sini ada pemiliknya, nama pemiliknya. Kemudian di sini ini yang saya lingkarin merah, ini adalah contoh bahwa karya ini sudah dihak patenkan, ada yang melindungi yaitu Undang-Undang Hak Cipta dengan simbol seperti ini.
Jadi ketika kita ingin mengubah atau menggunakan gambar ini harus dengan seizin pemiliknya. Misalkan ini awannya kita ganti dengan warna biru misalkan, nah itu sudah mengubah. Jika pemiliknya mengetahui hal tersebut, beliau bisa melaporkan kita dan kita akan terkena hukum pidana berdasarkan undang-undang di atas tadi. Lisensi selanjutnya adalah Creative Commons. Di sini simbolnya seperti ini, ada huruf C 2, kemudian ada lingkaran di luarnya. Nah, di sini artinya ketika kita membuat suatu karya atau membuat suatu konten, kemudian lisensinya adalah Creative Commons, hal ini karya kita bisa digunakan oleh orang lain tanpa permisi, tetapi kita itu bisa menentukan aturan yang harus diikuti oleh pengunduh dari konten kita. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di sini ada attribution. Ketika kita memilih attribution, maka orang yang menggunakan konten kita harus mencantumkan nama pembuat jika ingin menggunakan, menyalin, atau berbagai konten. Jadi misalkan nama penciptanya Andi, kemudian orang yang ingin menggunakan adalah namanya Lia, berarti Lia itu ketika ingin menggunakan karyanya Andi harus mencantumkan nama pembuatnya jika ingin mengubah karyanya dari si Andi, karena Andi melisensikan kontennya dengan simbol attribution. Kemudian jika dicantumkan non komersial dengan gambar mata uang dolar dicoret seperti ini, artinya karya tersebut tidak boleh memuat keuntungan dari konten, tidak boleh dikomersilkan. Kemudian yang ketiga ada tanda sama dengan, yaitu adalah no derivatives, artinya konten tersebut tidak boleh diubah, ya hanya digunakan untuk keperluan tetapi dengan karya yang murni, tidak boleh dirubah atau diedit sedikit pun. Dan kemudian yang keempat simbolnya seperti ini, yaitu share alike. Jika dipilih dengan lisensi share alike seperti ini, maka orang yang menggunakan karya tersebut dapat mengubahnya, tetapi harus membiarkan orang lain menggunakan karya baru dengan lisensi yang sama seperti aslinya. Dengan kata lain, tidak dapat menetapkan hak cipta meskipun banyak yang diubah. Jadi seperti itu ya, kalau share alike berarti kita bisa mengubah konten tetapi harus membiarkan orang lain menggunakan karya yang baru dengan lisensi yang sama. Jadi untuk Creative Commons itu ada beberapa option seperti ini. Kita langsung ke contoh saja. Contohnya seperti ini. Nah, pada gambar yang sebelah kiri ini, di sini ada tandanya seperti ini, attribution. Ada gambar orangnya. Berarti artinya apa? Orang yang menggunakan foto ini harus mencantumkan nama pemilik aslinya. Nah, di sini saya mencantumkan nama dari pemilik konten ini. Kemudian yang sebelah kanan, di sini ada gambar attribution dan no derivatives. Kita lihat lagi. Nah, berarti apa artinya? Harus mencantumkan nama dan tidak boleh mengubah konten. Berarti konten ini tetap harus mencantumkan nama pemiliknya. Di sini sudah saya cantumkan, dan tidak boleh mengubah konten atau isi yang ada pada gambar ini sedikit pun. Ini adalah contoh dari lisensi Creative Commons. Kemudian yang ketiga ada public domain. Public domain ini konten yang kita buat itu dapat digunakan, dapat diadaptasi, dapat disalin, dipublikasi tanpa ada pembatasan dan tidak dibutuhkan perizinan. Jadi kalau kita ingin mengunduh suatu konten menggunakannya sebagai keperluan kita bisa pilih lisensi yang public domain karena tidak ada batasan dalam menggunakan karya-karya yang berada di public domain, yang berarti kita dapat menggunakannya. Untuk simbolnya seperti ini, ada P dan huruf D digabung menjadi satu. Tetapi untuk konten yang menggunakan public domain sebagai lisensinya itu juga tidak mudah.
ada hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi ada cara lain untuk bisa mempublikasi atau membuat lisensinya menjadi public domain. Di antaranya kita bisa mencari pada alamat-alamat berikut ini yang sudah saya sediakan. Mungkin nanti dari rekan-rekan bisa dicoba untuk membuka salah satu dari alamat yang sudah saya sediakan ini. Untuk contohnya, nah ini saya juga ambil dari Flickr, mungkin nanti bisa dicari untuk contoh-contoh yang lain. Di sini sudah ada lisensi public domain yang sudah saya lingkari dengan warna merah ini. Berarti untuk gambar ini boleh digunakan, boleh dipublikasi tanpa kita izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, jadi bebas. Oke, sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.